kantor yang jadi tempat kerjanya Mas Gibran ya. Hal yang menarik di kota Solo itu ada rel ya. Nah, rel ini masih berfungsi ya teman-teman. Dari zaman Belanda wilayah ini sudah menjadi satu wilayah yang oke. Wonogiri Sukoharjo kanan, kita ambil kanan teman-teman, hati-hati tidak ada lampu merah. Begini suasana kondisi di jalan raya begitu masuk ke Kabupaten Sukoharjo ya teman-teman. Selamat datang di Sukoharjo Makmur, kantor terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo. Wow, keren sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di channel saya teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Solo menuju ke kota Sukoharjo ya teman-teman. Dan posisi saya sekarang ada di depan kantor Balai Kota Surakarta ya. Tanpa panjang lebar, kita mulai perjalanan menuju ke kota Sukoharjo. Ya teman-teman, seperti ini ya suasana di depan kantor Balai Kota Solo, kantor yang jadi tempat kerjanya Mas Gibran ya, wakil presiden kita, wakil presiden terpilih kita ya. Kantornya di tempat tadi teman-teman. Oke, kita akan menuju ke Kabupaten Sukoharjo ya teman-teman. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah juga. Ya, kita ambil kiri ya teman-teman. Kalau ke Balai Kota ini ada semacam bundaran ini ya teman-teman ya. Nanti terus belok kanan menuju ke arah Balai Kota ya, kalau yang mau ke Balai Kota. Kalau dari arah utara seperti tadi. Baik, sekarang apa ini ya, BTC Solo. Apa BTC ya, saya tidak tahu namanya. Di depan teman-teman ada petunjuk jalan. Kanan Wonogiri Sukoharjo, lurus stasiun Solo Kota, kiri Surabaya Taman Satwa Taru Juruk. Oke, kita ambil kanan karena kita ingin menuju ke Sukoharjo teman-teman. Gedung Juang Solo. Oke, jadi semacam museum ya. Dan ini teman-teman, satu hal yang menarik di kota Solo itu ada rel ya. Nah, rel ini masih berfungsi ya teman-teman. Kebetulan mungkin ini tidak ada kereta yang lewat. Teman-teman semuanya, sebagai informasi, jadi kota Solo atau Surakarta ini adalah salah satu kota yang secara sejarah itu tidak bisa dilepaskan ya. Ya, apalagi terkait dengan pemerintahan kolonialisme Belanda dulu teman-teman ya. Baik, sambil kita melihat kanan kiri teman-teman, ada apa yang bisa kita lihat. Jadi kota Solo adalah kota atau Surakarta ya secara umum adalah wilayah yang tidak bisa dilepaskan dari
zaman kolonialisme Belanda, karena dahulu ketika menjajah Indonesia ya, Belanda ini ingin menata ya secara administrasi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Oke, Pasar Kelitian atau Harjo Sukoharjo Wonogiri lurus. Oke, kita lurus teman-teman. Jadi Belanda ingin menata secara administrasi ya wilayah-wilayah di Indonesia. Kalau sekarang kita kenal ada istilah provinsi, gitu kan? Ada provinsi Jawa Tengah yang membawahi kabupaten-kabupaten. Oh, kalau dahulu ada istilah karesidenan teman-teman. Ya, sebuah wilayah yang mencakup wilayah-wilayah tertentu di sekitarnya. Nah, karesidenan ini dipimpin oleh seorang residen yang ini adalah orang Belanda yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jenderal ya, jadi wakil dari Ratu Belanda ya di Indonesia, Gubernur Jenderal teman-teman. Nah, mereka punya residen-residen yang membawahi daerah karesidenan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa Surakarta ini adalah salah satu wilayah karesidenan yang dibentuk oleh Belanda gitu, dan wilayah yang dibawahi oleh karesidenan Surakarta ini salah satunya adalah Sukoharjo ya, yaitu kabupaten ya, sekarang jadi kabupaten ya, yang menjadi salah satu wilayahnya bersama dengan wilayah-wilayah yang lain, yaitu Kabupaten Klaten ya, Kabupaten Boyolali, Sragen teman-teman. Nah, itu termasuk dari wilayah yang termasuk karesidenan Surakarta ya. Oleh karenanya tadi saya bilang di awal bahwa Surakarta tidaklah bisa dilepaskan dari sejarah negeri ini ya, karena emang seperti itu adanya. Dari zaman Belanda wilayah ini sudah menjadi satu wilayah yang signifikan, diperhitungkan gitu teman-teman. Oke, kita lurus ya, ini ada lampu merah teman-teman. Sukoharjo Wonogiri lurus. Oke, Yogyakarta Semarang kanan teman-teman. Dan seperti ini ya teman-teman suasananya kota Solo, ramai ya, padat gitu. Teman-teman bisa saksikan sendiri. Jadi salah satu peninggalan wilayah karesidenan ya. Jadi teman-teman secara administrasi karesidenan itu sekarang udah nggak ada ya secara resmi. Di sejak kemerdekaan memang hal itu sudah tidak ada lagi ya, bahkan semenjak jatuhnya Indonesia ke tangan Jepang, artinya jatuhnya Belanda ke tangan Jepang juga ya, tahun 42 teman-teman ya. Itu artinya secara praktis oke, Wonogiri Sukoharjo kanan, kita ambil kanan teman-teman, hati-hati tidak ada lampu merah. Jadi semenjak Jepang menguasai Indonesia ya teman-teman, artinya wilayah karesidenan ini diambil alih oleh Jepang begitu.
Dan tentu saja setelah Indonesia merdeka, kekuasaan yang berdasarkan administrasi ya, karesidenan itu sudah tidak ada teman-teman. Ya, hanya saja ada peninggalan-peninggalan ya wilayah administrasi karesidenan yang sampai sekarang itu masih diberlakukan ya teman-teman. Ya, secara tidak sadar mungkin kita tidak tahu ya seperti apa. Wonogiri Sukoharjo kiri, kota keraton Kasunanan kanan. Oke, kita ambil kiri. Seperti plat kendaraan bermotor teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di depan ini ada kendaraan ya AD ya. Berarti inilah wujud dari peninggalan karesidenan yang masih ada hingga saat ini teman-teman. Jadi wilayah-wilayah di sekitar Surakarta ya, seperti Sukoharjo, Klaten, kemudian Sragen, termasuk juga Sukoharjo, Wonogiri teman-teman ya, karena Wonogiri juga termasuk karesidenan Surakarta juga di masa lalu. Itu platnya AD ya, AD Solo, kalau orang lebih mengenalnya AD itu Solo ya teman-teman. Nah, inilah wujud dari peninggalan sistem karesidenan yang sekarang masih dipertahankan. Dan ini pun tidak terjadi hanya di Surakarta teman-teman. Di banyak wilayah karesidenan pun setahu saya juga seperti itu ya, seperti karesidenan Kedu ya, AA seperti Magelang, Purworejo ya, Wonosobo ya. Itu kalau tidak salah platnya AA itu sama untuk wilayah-wilayah itu yang dahulu itu adalah wilayah di karesidenan Kedu begitu. Dan selain itu apa ya, saya tidak tahu ya. Selain itu setahu saya ya itu, selain dari Sukoharjo Makmur. Selamat datang. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke wilayah Sukoharjo. Baik, kita sudah masuk wilayah Sukoharjo ya teman-teman. Selain plat nomor, saya tidak tahu ya apakah ada. Bagi teman-teman yang mengetahui silahkan komen di bawah. Wah, ini saya ada di belakang bis ya teman-teman. Mau mendahului cukup sulit ya, karena oke. Baik, akhirnya kita dahului dari sebelah kiri ya teman-teman. Mau dari sebelah kanan agak sulit ya. Begini suasana kondisi di jalan raya begitu masuk ke Kabupaten Sukoharjo ya teman-teman. Vibes-nya masih terasa seperti di Solo ya, dan memang ada beberapa wilayah yang sebenarnya itu masuk ke dalam wilayah Sukoharjo teman-teman, tapi orang menyangkanya itu Solo ya teman-teman. Seperti misalnya nih kayak Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setahu saya itu bukan di Surakarta ya, tapi di Sukoharjo teman-teman. Itu. Jadi karena Sukoharjo dan Solo itu berdekatan, maka memang keduanya terkadang ya untuk beberapa kasus itu memang orang berprasangka ya bahwa ini wilayah itu ya, ternyata bukan ya. Kayak Solo Baru, setahu saya itu juga bukan Solo ya,
Setahu saya ya teman-teman, nanti kalau ada yang tahu atau salah silahkan di komen di bawah teman-teman. Baik, kita lanjut terus ya teman-teman menuju ke pusat kota Sukoharjo ya, karena kita nanti atau kita tadi berawal dari balai kota, kita nanti berusaha untuk menuju ke kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo ya. Seperti apa nanti kita lihat. Dan teman-teman semuanya, jalur ini cukup penting ya bagi teman-teman yang mau berarah menuju baik ya Sukoharjo itu sendiri maupun wilayah-wilayah setelahnya ya, misalkan seperti Wonogiri ya kan ya, atau kemudian malah justru ke arah Klaten ya, Klaten yang bagian selatan teman-teman ya, kecamatan-kecamatan yang bagian selatan. Solo Baru kanan, Sukoharjo Wonogiri lurus. Oke, kita lurus teman-teman. Oh, seperti ini ya teman-teman semuanya, keramaian jalan raya menuju ke kota Sukoharjo dari arah Solo. Jadi sebagai gambaran bagi teman-teman, jika memang lewat sini apa ya, ini Sungai Bengawan Solo teman-teman. Jadi sebagai gambaran ya teman-teman lewat daerah sini ya kalau mungkin sedang macet ya jangan kaget ya teman-teman. Ini adalah jalur yang ramai. Kita lanjut terus. Dan Sukoharjo teman-teman adalah sebuah kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung itu dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten ya, di sebelah selatan ya teman-teman, sebelah selatan dan timur ya. Kita pernah membuat beberapa video yang terkait dengan kabupaten ini ya, Kabupaten Sukoharjo ya, terutama di Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawangsari ya. Teman-teman mungkin bisa cek videonya di bawah ya, di postingan atau upload saya yang telah lalu. Saya telah membuat video tentang kecamatan-kecamatan ini ya, kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Di depan ada petunjuk lagi, Wonogiri lurus, Serenan Klaten kanan, Bekonang Karanguni kiri teman-teman ya. Kita ke arah Wonogiri ya, karena antara kota Sukoharjo dan Wonogiri ini memang satu jalur. Jadi semisal kita nanti dari arah Sukoharjo kemudian terus, maka ya kita akan sampai juga di kota Wonogiri teman-teman, meskipun cukup jauh. Kita lurus SPBU Telukan teman-teman ya, SPBU Telukan. Bagi teman-teman yang berasal dari Sukoharjo ya, salam kenal teman-teman ya, izin melintas mendokumentasikan jalur dari kota Solo menuju ke kota Sukoharjo teman-teman. Bagi teman-teman yang berasal dari Sukoharjo tapi mungkin sedang merantau di jauh ya, maksudnya di tempat yang jauh, ini mungkin bisa menjadi obat kangen bagi teman-teman terhadap kampung halaman atau daerah teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang tidak berasal dari Sukoharjo ya, mungkin jauh sekali, entah itu di sisi barat maupun timur ya, di luar provinsi Jawa Tengah ya, baik Yogyakarta maupun Jawa Barat ya, di luar Pulau Jawa ya, di sebelah timur juga. Inilah
jalan raya penghubung antara kota Solo dengan kota Sukoharjo, teman-teman. Ya, semoga menjadi referensi, menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman semuanya terkait dengan kedua kota tersebut. Tiba-tiba teman-teman kita disuguhi dengan pemandangan sawah ya sebelah kanan. Jadi daerah yang sudah, atau artinya ini kita sudah cukup jauh ya, menjauhi dari kota Solo ya, Surakarta. Ini seperti daerah penghubung ya antar Solo dan Sukoharjo tadi, teman-teman. Nah, seperti ini ya suasananya. Sebelah kanan persawahan, teman-teman. Sebelah kiri ada pabrik. Saya tidak tahu, tidak ada tulisannya. Jadi kalau teman-teman berasal dari wilayah timur ya, dan kebetulan mungkin lewat Surakarta dan ingin menuju ke wilayah-wilayah di barat ya, kemudian lewat Sukoharjo ya, ini adalah salah satu jalur yang teman-teman bisa tempuh, teman-teman. Jadi nanti masuk ke kota Sukoharjonya ya, mungkin kalau mau ke arah Wonosari, Jogja misalnya ya, ke arah Yogyakarta tapi yang bagian selatan, teman-teman mungkin bisa salah satunya ya menempuh jalur ini, teman-teman. Nanti ada dari arah Sukoharjo, kemudian masuk ke Kecamatan Ngawen ya, Kecamatan Semen ya kan, kemudian terus ke arah barat selatan ya, menuju ke kota Wonosari, Yogyakarta. Sukoharjo ya, ada plakatnya ya, teman-teman. Jadi resmi kita masuk atau sudah ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Di depan ada gapura, selamat datang di Sukoharjo Makmur. RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Sukoharjo. Oh iya ya, sebelah kiri ya, 5 km, teman-teman. Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno. Jadi sebuah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo ya, teman-teman. Baik, lampu telah hijau kembali. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo, teman-teman. Selamat datang di Sukoharjo Makmur. Rumah Sakit Nirmala. Oh, ada ya rumah sakit Nirmala di sini. Dulu saya pernah lihat rumah sakit Nirmala itu di Malang ya, teman-teman. Apakah sama atau saya salah lihat ya? Saya pernah lihat di sana ya, di daerah Malang sana, teman-teman. Sini juga ada. Kita masuk ke wilayah yang memiliki jalan satu arah ya. Artinya kita sudah mendekati wilayah pusat kotanya, teman-teman. Oke, review jalan ya, teman-teman. Tentu jalannya bagus ya, jalannya bagus, mulus, lebar ya, karena ini adalah jalan protokol, jalan utama. Sedangkan secara traffic, teman-teman bisa lihat sendiri, menunjukkan ini jalan yang sangat penting ya di wilayah ini, karena menjadi rute ya yang akan ditempuh oleh Kabupaten Sukoharjo, teman-teman. Baik, yang akan ditempuh oleh para pengguna jalan ya, menunjukkan bahwa
antara Solo ya, Surakarta dengan Sukoharjo ini adalah sangat terhubung erat sekali ya, baik yang mengarah ke Sukoharjo sendiri maupun yang mengarah ke Solo, teman-teman. Kalau secara apa ya teman-teman ya, kondisi di kanan kiri kurang sebegitu semarak ya, jadi kita masih terasa apa ya, lengang begitu, tidak terlalu banyak sesuatu yang mencolok dari sisi ekonomi ya. Ya banyak sekali ada sih, ini namanya warung-warung, tapi kesannya itu memang masih kurang ramai begitu ya di sisi kanan kiri. Baik teman-teman, kantor terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo. Wow, keren sekali teman-teman. Kantor bupati ya di sebelah kanan ini teman-teman. Jadi ini mungkin semacam mal pelayanan publik gitu ya. Kita belok dulu teman-teman biar kita bisa melihat dengan lebih jelas. Ini seperti ini ya teman-teman, biar teman-teman lebih jelas dalam melihat kantor Bupati Sukoharjo. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, disertai dengan kantor terpadu Menara Wijaya. Saya kira ini semacam seperti yang saya bilang tadi, kayak mall pelayanan publik, jadi satu atap segala jenis pelayanan bagi publik ada di tempat ini teman-teman, memudahkan bagi warga Sukoharjo untuk mengurus berbagai macam keperluan. Baik teman-teman, karena kita sudah sampai di kantor Bupati Sukoharjo, maka perjalanan ini kita akhiri. Harapan saya tentu semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikian, kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.